untuk optical flow-nya agak goyang-goyang karena emang anginnya kenceng teman-teman. Oke, drone A21 ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali seperti biasa di channel Heri Lelono, kumpulan drone murah. Nah, hari ini saya akan coba mereview drone A21 ya. Oke, jadi kalau teman-teman lihat ini ada 3 warna, hitam, abu-abu dan orange ya. Yang saya beli itu yang warna abu-abu. Kalau di sini fiturnya nih, di sini sudah dijelasin nih, ESC ya, 4 axis flower obstacle. Nah, di sini disebutkan ada sensor anti nabrak ya, tapi nanti kita lihat kira-kira ada atau tidak di drone A21 ya, gestur, flip dan sebagainya lah ya. Oke, langsung kita buka aja kemasannya. Jadi dapat dus, juga dapat tas seperti ini yang ukuran cukup lumayan tebal ya dan besar. Oke, kita lihat. Nah, ini teman-teman, warna drone-nya ini ngejreng banget ya, warna abu-abu ditambah dengan baling-baling warna orange. Kalau dilihat bahannya ini termasuk lumayan berkelas lah ya, karena tebal dan agak sedikit berat. Kalau dipegang ini termasuk lumayan berat ya. Baterai belum saya masukkan, tapi dia glossy sorry. Oke, seperti ini ya, tampak dekat seperti ini. Untuk kameranya sudah ESC, bisa dinaik turunkan secara otomatis dari remote. Ini tombol powernya. Oke, tulisan drone ya, warnanya ini banget ya, ramai banget ya. Dinamo sudah brushless. Oke, seperti ini. Terus di bawahnya sudah ada kamera optical flow ya, yang berfungsi untuk supaya drone terbang lebih stabil. Oke, dan dari segi fisik kalau diperhatikan teman-teman bisa lihat juga drone ini sepertinya belum ada sensor anti nabrak ya, sorry. Biasanya kan sensor anti nabrak itu di bawah atau di atas ya, atau juga di samping biasanya. Nah, kalau diperhatikan di sini nggak ada hardware-nya dari sensor anti nabrak ya. Oke, itu ya. Jadi mungkin versi selanjutnya mungkin ya, series mungkin nanti di next, di lanjutan dari drone A21 ya, ada tambahan fitur mudah-mudahan ya. Oke, kemudian remote-nya yang menurut saya sedikit menarik juga di drone A21 ini. Remote-nya seperti ini teman-teman, desainnya simple dan agak sedikit lain ya, kayak remote untuk jumper gitulah ya. Dan ininya, tuasnya ini enak banget tuh, dia langsung kembali ya, enak banget, nggak macet nggak apa tuh, enak, nggak seret, enak banget ya. Jadi pengaruh juga nanti pada saat mengendalikan, ditambah dengan posisi tuasnya agak sedikit panjang ya, jadi enak pergerakannya. Oke, kemudian di depannya ini ada, kayaknya hanya hiasan doang lah ya, ini nggak ada fungsinya. Tombolnya take off, landing, emergency stop, ini speed sama headless mode, ini flip, tilting kamera, dan ini mengambil foto atau video ya. Baterainya masih menggunakan A2 sebanyak 3. Dan kalau diperhatikan teman-teman, ini bahannya berkelas banget tuh ya, enak di tangan. Oke, kita coba langsung siap terbangkan ya. Baterainya ini 1000 mAh 3,7 volt ya. Kita langsung pasang aja. Nah, di sini ada penguncinya tuh, ada penguncinya, jadi aman untuk baterai ya. Kalaupun nanti ada flip dan sebagainya, aman ya. Nah, flower guard-nya saya lepas aja, kan pada saat unboxing pertama beli itu ada flower guard ya, dan ternyata itu sedikit mempengaruhi kemampuan terbang ya teman-teman. Dan menurut saya sih kalau di luar mendingan gak usah pakai flower guard. Apalagi di dalam pun menurut saya sih nggak perlu lah ya, karena drone ini sudah aman banget ya, baling-balingnya sudah betul-betul terlindungi lah ya, karena flower guard itu kan di bagian atas, saya kira nggak perlu lah ya. Oke, yuk kita langsung nyalain. Nah, ini kita nyalain seperti ini.
lampu LED di depan seperti ini warna kuning ya, di belakang warna merah, hanya sama di bodi bagian atas warna kuning seperti ini. Oke, hanya tiga titik kecil untuk LED-nya, nggak terlalu rame. Remote-nya oke, sudah tinggal langsung terkoneksi, kalibrasi ya, siap kita terbangin. Oke teman-teman, drone sudah nyala, remote juga sudah saya hidupin. Kalibrasi ulang aja ya supaya lebih aman. Ini agak sedikit miring, tempatnya kurang pas, harus betul-betul datar ya teman-teman. Ini kayaknya oke, karena sekali miring ya nanti pengaruh terbangnya ya. Oke, take off menggunakan ini tombol auto take off. Wis, oke, dia awal take off langsung ngegas ya teman-teman, ngagetin ya. Ini dia. Nah, kita coba fitur yang pertama dulu. Anginnya kencang sore hari ini sekitar jam 4:30-an. Saya tambah speed 1 nggak bisa ngelawan angin ya. Ini teman-teman, kita lihat optical flow-nya. Nah ini dia, udah saya lepas tuasnya. Agak sedikit kedorong sama angin ya. Oke, ini teman-teman ya, untuk optical flow-nya sebetulnya sudah berfungsi dengan baik ya, cuma emang anginnya kencang, tapi dia berusaha untuk menahan angin dan kembali ke titik terbang awal ya. Oke, ini oke, kedorong. Saya sudah menggunakan speed 2 ya teman-teman. Oke, kita coba langsung fitur tilting kameranya. Tilting kameranya sebentar. Up. Oke, saya harus tahan dulu ya. Oke, tilting kameranya seperti ini. Oke, lihat teman-teman, sampai ke bawah banget ya untuk tilting kameranya. Untuk ke atasnya, wow, sampai full juga ternyata. Ini teman-teman bisa lihat full atas ya, full ke atas untuk kameranya. Oke, saya kembalikan ke normal. Pergerakannya enak untuk tilting kameranya. Oke, terus kita coba optical flow-nya. Kalau misalkan di ketinggian yang lebih tinggi, kira-kira reaksinya gimana ya? Apakah dia stabil atau goyang ya? Nanti kita coba langsung. Yuk kita langsung aja ya, kita coba langsung tes untuk optical flow-nya kira-kira seperti apa kalau di ketinggian. Oke, ini di atas anginnya kencang teman-teman, saya arahkan ke saya, puter. Oke, teman-teman bisa lihat sangat stabil ya, ngelok tuh, dia bergerak karena emang ada dorongan angin, dan itu menurut saya hal yang wajar kalau misalkan dia terbawa angin ya, karena anginnya kencang teman-teman. Oke, saya turunkan. Nah, jadi kalau saya simpulkan sih optical flow udah bagus ya, cuma anginnya emang kencang karena saya nerbangin sore hari. Mungkin kalau teman-teman waktu yang cocok nerbangin itu kalau bisa di pagi ya, di bawah jam 9 lah ya, atau jam 9 ke bawah lah ya, karena angin belum kencang. Kalau udah sore ya itu resikonya angin kencang kayak gini. Oke, itu ya untuk optical flow-nya keren ya, di ketinggian yang tinggi pun dia bisa nahan, sedikit menahan ya, walaupun ujungnya ke bawah angin juga. Oke, nih kondisi diterbangkan dengan angin kencang seperti ini ya. Wah, agak sedikit hati-hati ya, tapi aman kok. Kita coba fitur yang berikutnya, saya deketin dulu. Flip ya, flip dengan kondisi angin kencang, kita kira-kira gimana responnya. Nah, oke, ini flipnya. Oke, flipnya ke kiri ya, ke kiri. Oh, agak turun sedikit karena anginnya kencang teman-teman ya, jadi agak sedikit susah untuk nahan angin ya. Saya tambah speed karena anginnya terlalu kencang, jadi saya gunakan speed 3. Coba flip ke belakang. Anginnya kencang banget ya, tuas saya lepas langsung kedorong teman-teman.
Oke, ini speed 3. Kita langsung coba speednya aja deh. Speed 1 dulu ya. Speed 1 nih kalau diterbangin dengan kondisi angin kencang. Sorry. Sebentar. Ini speed 1 berat dia. Speed 2 masih bisa ngelawan walaupun agak sedikit terpontang-panting lah ya. Oi, sep. Speed 3. Oke, speed 3 ya. Nih. Oke, bisa ngelawan. Di speed 3 dia cukup lumayan bisa diandalkan ya. Untuk ngelawan angin pun dia masih oke. Nih. Oke, dan enak juga ternyata diterbangkan drone ini karena tuasnya itu ya. Remote-nya cukup lumayan nyaman di tangan. Oke. Nah, itu dia untuk fiturnya. Hanya itu aja ya saya kira. Flipnya, flip depan coba ya. Kita coba flip depan ya. Flip depan. Oh enggak, flipnya hanya kiri dan kanan ya. Oke, cukup kita coba landing aja. Untuk fiturnya saya kira udah cukup jelas ya. Oke, kita coba langsung landing. Ada fitur emergency stop teman-teman. Jadi matiin secara langsung ya. Tekan ini. Wah, oke. Itu ya. Harusnya ditangkap tapi aman, tenang ya. Oke, cukup. Langsung kita coba tes hasil kamera dari drone A21 ya. Oke, sebentar. Ini sudah saya koneksikan aplikasinya, bukan KUP ya. Aplikasinya sebentar, WiFi UAPI ya. Oke, start. Nah, udah terkoneksi teman-teman. Kita coba langsung tes hasil kamera ya. Kira-kira seperti apa. Ini sudah kelihatan sebetulnya. Langsung kita take off. Wow. Oke, saya putar selfie dulu ya. Nah, selfie dulu. Saya gunakan speed 2 karena anginnya kencang. Kameranya seperti ini teman-teman. Saya naikkan sedikit. Oke, ini saya naikkan lagi supaya lebih enak kelihatan itunya. Saya tambah speed 3. Nah, ini dia. Cukup lumayan ngelock ya untuk optical flow-nya. Agak goyang-goyang karena emang anginnya kencang teman-teman. Oke, coba saya naikkan lagi. Keren ternyata ya, untuk optical flow-nya lumayan bisa diandalkan. Dan ini hasil kameranya. Tampak pohon ya. Saya coba putar. Nah, ini dia kameranya saya naikkan ya. View di sekitar saya nerbangin seperti ini teman-teman. Oh, kurang turun ya. Oke. Cukup lumayan ya. Ternyata drone murah juga lumayan buat belajar ngesut. Ini termasuk lumayan oke ya. Alas jangan terlalu jauh. Oke, saya deketin ya. Nah, ini saya coba fokus ke saya objeknya. Oke. Nah, ini dia. Coba saya lepas tuasnya dan ini hasilnya. Cukup lumayan lah ya untuk ukuran drone mainan. Dia cukup lumayan stabil, apalagi kalau nggak ada angin. Tilting kameranya nih kalau turunkan seperti ini. Oke, dan satu catatan, durasi terbangnya juga cukup lumayan lama ya. 1000 mAh sampai detik ini belum ada indikator kalau baterainya mau habis. Ya, oke, hari ini langsung cukup ya. Kita landing aja. Sudah cukup jelas ya fiturnya, auto landing. Oke, auto landing kita tangkap. Kesimpulannya dari drone A21 fiturnya ya sudah jelas dia belum ada sensor anti nabrak ya teman-teman. Oke, dari segi hardwarenya juga nggak ada, dari segi fungsi dari tombolnya juga nggak ada ya. Oke, untuk optical flow ini cocok banget untuk pemula ya drone A21 ini, karena optical flow drone ini betul-betul bisa berfungsi dengan baik ya di ketinggian yang rendah ataupun tinggi pun dia
ngelok ya, walaupun ke bawah angin tapi secara fungsionalnya sudah berfungsi dengan baik. Untuk optical flow, hasil kameranya ya untuk drone mainan sudah cukup lumayan ya. Ingat, drone mainan ya, bukan drone yang profesional. Ini udah cukup lumayan untuk belajar ngesut video atau foto, udah oke sih menurut saya. Terus dinamonya juga dia bisa diandalin karena dia punya 3 speed 3 itu cukup lumayan keren ya. Tapi dengan catatan flower guard atas itu dicopot ya, karena itu sedikit banyak akan mempengaruhi kemampuan terbang ya. Menurut saya lebih baik dicopot. Jadi kalau menurut saya harganya segitu ya masih recommended ya teman-teman. Apalagi untuk pemula cocok banget karena flower guardnya terlindungi oleh baling-balingnya terlindungi oleh flower guard. Oke, saya kira cukup lengkap untuk hari ini informasi fitur dari drone A21. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Jangan lupa berikan komentarnya, like, share, dan pastikan sudah subscribe ya, supaya nanti dapat informasi yang lengkap tentang drone-drone lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.